Assalamualaikum, halo sahabat. Kita ketemu kembali di Tips Bahagia ala Uci Yolanda. Kabar Anda tentu menyenangkan kan hari ini? Itu harapan saya. Siapapun pengen menang. Kemenangan sesuatu yang sangat diimpikan oleh setiap orang. Makanya selebrasi dan ungkapan kemenangan selalu ada di setiap arena ketika kemenangan sudah ada di tangan. Ekspresinya macam-macam. Ada yang menangis, ada teriakan histeria, ada pelukan, ada sorakan, yel-yel, bahkan kadang-kadang mengekspresikannya dengan cara-cara yang unik. Ya, itulah kemenangan yang membuat kita lupa dan mabuk atas kemenangan itu sendiri. Lupa bahwa kemenangan itu adalah anugerah yang harus disyukuri. Bukan sekedar diselebrasi, bukan sekedar diekspresikan dengan yel-yel kemenangan. Tapi esensi sesungguhnya adalah bagaimana kita mensyukuri sebuah kemenangan yang telah didapat itu. Betul, tidak ada kemenangan yang datang tiba-tiba dari langit. Semuanya ada perjuangan dan upaya yang maksimal untuk meraih kemenangan itu. Dan itu tidak mudah, bahkan sampai berdarah-darah. Atau mungkin dramatis, menegangkan, membuat orang harap-harap cemas, deg-degan, takut untuk menunggu sebuah kemenangan dalam pertandingan. Ya, itulah kita. Terkadang kita melupakan proses dari mencapai kemenangan itu sampai kita lupa ketika kita merayakannya. Syukur, itu nomor satu. Yakini bahwa sebuah kemenangan tidak semata-mata merupakan hasil usaha dan perjuangan kita, tapi itu merupakan anugerah dan nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kemudian kesyukuran ini yang dikedepankan, maka kemenangan tidak membuat kita mabuk, tidak membuat kita lupa diri. Di setiap medan perjuangan apapun, tidak hanya di olahraga, dalam politik, dalam bisnis, dalam bidang apapun, kemenangan bisa saja kita genggam di tangan. Dan itu sangat menyenangkan, bahkan bisa melupakan, melenakan kita. Semua hanyut dalam kegembiraan yang sangat euforia. Tapi sempatkan waktu untuk merenung dan bersyukur bahwa semua kemenangan itu merupakan rahmat dan anugerah dari Tuhan yang perlu kita syukuri. Belajarlah dari pertandingan final Argentina dan Perancis kemarin di final Piala Dunia 2022. Materi pemain kedua tim sama-sama bagus, teknik sama-sama tinggi, skill sama-sama di atas rata-rata. Tapi pertanyaannya, kenapa dua tim yang sama-sama bagus, sama-sama punya pemain bagus, sama-sama punya skill dan kemampuan yang bagus, kenapa harus ada yang tersingkir? Kenapa harus ada yang kalah? Bukankah dua-duanya harus jadi pemenang? Tapi kenapa hanya satu yang menjadi pemenang? Argentina. Itu karena ada campur tangan Tuhan dalam menentukan siapa yang jadi pemenang. Manusia tidak bisa menentukan diri menjadi pemenang. Ada yang maha menentukan. Manusia hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kemenangan itu. Tapi dia bukan penentu kemenangan. Ada sang maha penentu yang menentukan kemenangan itu. Maka ironi dan sangat disayangkan sekali ketika sang maha kuasa yang menentukan kemenangan itu kemudian dilupakan seolah-olah tidak ikut mengatur dalam meraih kemenangan itu. Maka berpikirlah dengan jernih menyikapi sebuah kemenangan. Jangan berpikir bahwa kemenangan semata-mata ditentukan oleh diri kita dan usaha kita. Tapi ada yang maha mengatur kemenangan itu, yang kemudian harus kita syukuri atas kemenangan yang didapat itu. Semoga kita tidak menjadi orang yang lupa diri ketika menang. Kita tidak menjadi orang yang merasa paling hebat ketika kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Yakin bahwa semuanya merupakan anugerah dan nikmat dari Tuhan yang harus kita syukuri, agar di kemudian hari kita bisa belajar dari kemenangan ini untuk meraih kemenangan-kemenangan yang lain. Selamat untuk pemenang, dan jangan sedih pecundang karena ada kesempatan lain untuk meraih kemenangan itu. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.